Oke, Mbak Novi, Mbak Nono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai dulu Mbak baca Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, hari ini kita lanjutkan masuk pada surat An-Naba ya. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apa mereka saling bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalam hal tersebut atau tentang hal tersebut mukhtalifun, ikhtilaf ya, saling apa itu, ikhtilaf itu berselisih ya. Lalu kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, eh, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung itu sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu untuk istirahat. Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Waja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun, bana artinya membangun, fawqakum di atas kalian, sab'an tujuh, tujuh maksudnya tujuh langit, shidada yang kokoh. Waja'alna, dan kami jadikan sirojan, sirojan itu apa, semacam pelita gitu ya, wahaja, yang amat terang. Lalu wa'azalna minal mu'sirati, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan itu, ma'an, air, sajjaja, yang tercurah. Linukhrija bihi, untuk kami tumbuhkan dengannya, habbat, tumbuh-tumbuhan, apa biji ya, wanabata, dan tumbuh-tumbuhan, wajanatin, dan kebun-kebun, alfafa, yang rindang ya. Alfafa itu rindang atau lebat. Inna, sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan itu, kana miqata, telah ditetapkan waktunya. Yauma, pada hari yunfakhu fissur, jadi di apa namanya, ditiup sangkakala, fatatuna, lalu kalian berdatangan, afwaja, berkelompok-kelompok. Wa futihat, dan dibuka, as-sama ulangit, fakanat abwaba, jadi ada beberapa pintu. Wa suyirotil jibal, kemudian gunung-gunung itu dijalankan. Jadi saro itu berjalan, sayaro
itu menjalankan. Fakanat, lalu jadilah saroba, seperti fata morgana. Inna, sesungguhnya jahannama, neraka jahanam itu kanat mirsoda, ada semacam tempat mengintai gitu ya. Litoghina ba'aba, bagi orang yang melampaui batas itulah tempatnya, tempat kembalinya. Labithina, jadi menetap, fiha, di dalam neraka itu tadi, ahqaba. Ahqaba itu apa? Coba terus ke bawah, Mbak. Ahqaba itu, oh lama ya. La yadzuquna, mereka tidak merasakan fiha, di dalam neraka tadi, bardan, dingin, wala syaroban, juga nggak ada minuman. Illa, kecuali minumannya itu dari apa? Hamiman, air yang mendidih, wa ghosakon, dan nanah. Jazaan, sebagai balasan, wifakon, yang setimpal. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka itu, layar juna, tidak mengharapkan hisabah. Tidak takut gitu kepada hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu, kami catat, kitab dalam satu kitab. Fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum, tidaklah kami menambahkan untuk kalian, illa azaba, kecuali azab. Innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, kemenangan. Hadaiqa, kebun-kebun, wa a'naba, dan anggur, wa kawaiba, dan kawaib itu apa ya? Gadis. Atroban, yang sebaya. Wa ka'san, dan gelas, dihakon, penuh berisi minuman. Layas ma'una, mereka tidak mendengar, fiha, di dalam surga gitu ya. Hadaiqa wa anaba tadi itu. Tidak mendengar lahuan, sesuatu yang sia-sia, wala kidzaban, juga tidak ada perkataan dosa. Jazaan, bagi balasan, mirrobbika, dari Tuhanmu, apaan? Adalah pemberian hisaban yang cukup banyak. Rabbis samawati, Allah itu adalah Tuhan yang memelihara langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di keduanya. Nah, itu siapa yang memelihara? Yaitu Ar-Rahman. La yamlikuna, mereka tidak berbicara, minhu, dengannya, mereka tidak memiliki kemampuan, kira-kira begitu ya. Minhu, dengannya, dengan pemelihara langit bumi tadi, khitabah. Jadi nggak punya kuasa untuk bicara gitu. Yauma yaqumur ruh, pada hari ketika para roh malaikat itu ruh itu kan malaikat malaikat Jibril ya. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat itu sofa. Mereka berdiri membentuk barisan. Layatakan lamuna, mereka tidak berkata, illa, kecuali, man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin oleh yang maha rahman. Wa qala shawaba, dan dia mengatakan perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti akan terjadi. Faman syaa, maka barang siapa yang menghendaki, ittakhadha, niscaya dia akan menempuh jalan ila rabbihi, pada Tuhannya, ma'aba, sebagai tempat kembali. Inna, sesungguhnya kami, anzarnakum, memberi memberi peringatan ya kepada kalian, azaban qoriba, siksa yang dekat. Yauma yandurul mar'u, pada hari itu, almar'u yanduru, jadi manusia itu melihat, maqaddamat yada, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, maksudnya yang telah dilakukan di dunia. Wa yaqulul kafiru, adapun orang-orang kafir itu berkata, ya laitani, andaikan aku dulu, kuntu turaba, aku menjadi tanah. Itu baik.
Ibu-ibu, ini surat An-Naba ini jumlah ayatnya 40 ya. 40 ini kalau ditematisasi itu menjadi 4 tema ya. Karena 4 atau 5 ya. 5 kayaknya ya. 1 sampai 17 ya. Kemudian 18 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 36 dan baru 37 sampai 40. Jadi kalau kita lihat tuh setelah bicara ini, bicara itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat uh, 1 sampai 17 gitu ya. Nah, itu kan bicara tentang apa namanya? Bagaimana orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang satu peristiwa. Ya, maka an-naba itu kan bedanya dengan khobar ya. Kalau khobar itu kabar biasa, kalau nabaun itu artinya berita besar. Gitu. Nah, surat ini dinamakan surat an-naba. Atau dinamakan juga surat at-tasaul. Tasaul itu dari kata sa'ala bertanya ya. Tasa'ala saling bertanya. Tasaul itu masdarnya. Jadi wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tasa'ala ya tasa'alu tasa'ulan. Jadi apa namanya? Perselisihan ya atau pertanyaan tentang kiamat dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad. Nah, kenapa di situ disebutkan mukhtalifun gitu? Mukhtalifun itu kan kita sering mendengar istilah ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu, ini kan masalah ikhtilaf gitu, khilafiyah gitu. Misalnya pakai kunut, nggak pakai kunut. Terus terawihnya ada yang 11, ada yang 23. Terus nanti lebaran beda misalnya kan. Nah, itu tuh masuk khilafiyah atau ikhtilaf itu tadi. Nah, maknanya berselisih ya. Nah, perselisihannya itu apa? Mereka bertanya terus berselisih. Nah, karena apa? Jadi dari itu memunculkan kira-kira 3 kelompok gitu. Jadi ada yang percaya tentang hari kiamat itu ya, hari akhir itu. Ada yang ragu, ya. Dan ada yang menolak, gitu. Kan kalau percaya udah nggak perlu jelasin lah, udah percaya ya. Tapi ada yang ragu gitu. Bener nggak ya, bener nggak ya. Tapi ada yang memang menolak. Kalau menolak itu berarti ya itu namanya kafir itu ya. Memang udah tertutup gitu. Kafaro itu kan arti aslinya kan menutup. Jadi udah tertutup hatinya gitu. Sehingga nggak percaya. Dikasih tahu juga nggak percaya gitu. Nah, lalu maka di situ aladim fi mukhtalifun ya. Lalu kalla sa'lamun summa kalla saya'lamun. Jadi ini nanti pasti kalian mereka akan tahu gitu. Maksudnya ini adalah seakan apa menghardik ya yang ragu atau menafikan dugaan gitu. Sampai diulangi 2 kali. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah, kemudian berikutnya dinamakan amma ya. Amma, surat Amma itu kan dari an sama ma. Dulu tuh pernah punya buku apa ya Mbak Novia? Yang kita beli di Ustadz siapa itu? I'rab ya. Tentang i'rab kata amma ini kan dari an menjadi an sama ma, ya kan? Lalu dipendekin jadi amma, lalu dibuang lagi alifnya menjadi amma gitu. Nah, itu mesti ada hikmahnya gitu. Kenapa dipendekin? Gitu.
Lalu amma yatasaalun. Jadi ini penyebutannya bisa an-naba, at-tasaul, amma yatasaalun atau juga al-mu'sirat. Nah, al-mu'sirat itu karena di salah satu ayatnya ya, di ayat 14 itu ada kata wa anzalna minal mu'sirati dan kami turunkan dari pemeras gitu. Ma'an air sajaja yang sajaja itu apa berlimpah ya. Ayat 13 sajaja. Air yang tercurah lah gitu. Nah, jadi ini ada kata mu'aswir. Mu'aswir itu kalau kita kembalikan pada kata dasarnya tuh asoro. Asoro itu artinya memeras. Maka kata perasan ya, mungkin kalau yang pernah ke Mekah gitu terus beli jus gitu, nanti di botolnya itu dilihat tulisannya itu kan aswirun ya. Misalnya aswirul laimun. Nah, itu jus lemon gitu misalnya. Atau aswirul apalah gitu. Nah, aswirun itu artinya perasan. Perasan kan berarti jus kan. Nah, dari kata itu juga terbentuk kata asrun yang bisa berarti waktu, masa, wal asri itu ya, demi masa. Nah, itu apa kaitannya? Maknanya adalah kita itu kalau benar-benar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka itu pasti memeras keringat, tenaga, ya kan? Kalau kita sungguh-sungguh dalam menggunakan waktu itu. Nah, maka bagaimana apa namanya? Itu bisa ketemu gitu ya, kata antara asoro memeras dengan aswirun dengan asrun. Nah, jadi filosofinya begitu karena waktu itu kalau kita gunakan sebaik-baiknya, maka pasti kita akan seakan memeras keringat itu. Maka akan disebutkan waktu itu seperti pedang ya al waktu kasaif in lam yaketok in lam taketokhu yaketokka. Jadi kalau kamu tidak menggunakan waktu itu dengan sebaiknya maka waktu itu akan memotongmu gitu. Nah, ibarat seperti pedang. Nah, jadi itu asrun itu tadi asrun ya aswirun. Nah, lalu ada lagi kata muksir ya. Jadi muksirat itu kan jamak ya. Jadi asoro menjadi aksoro itu fiilnya. Lalu menjadi muksir. Muksir itu isim fa'il dari wazan af'ala ya. Menjadi muksirun lalu menjadi muksiratun. Kan jamak. Nah, muksir itu bisa juga berarti gadis yang hampir haid. Mungkin seusia berapa ya? Kayak anak-anak sekarang ya mungkin 11-an lah, 10, 11 gitu. Nah, itu disebut dengan muksir. Jadi gadis yang udah hampir diperas, maksudnya tuh dia eh, gadis yang mencapai usia udah mau menstruasi itu. Jadi kan perasan ya, cairan darah itu hampir keluar dari tubuhnya gadis itu. Nah, itu dia disebut dengan muksir. Nah, jadi itu tadi ya asoro, aswir, asrun, muksir. Nah, lalu apa ya kaitannya dengan muksirat? Yang di sini diartikan awan, ya. Nah, maknanya adalah karena eh, eh, Allah menurunkan dari awan itu ya. Awan itu kan terbentuk dari apa? Kumpulan uap air lautan kan dan samudra yang membentuk awan. Nah, dari situ kemudian menjadi tetesan air atau salju gitu kan. Nah, uap
air yang terkumpul gitu itu bagaikan diperas gitu. Jadi kayak diperas. Nah, lalu tercurah dalam bentuk hujan atau embun gitu. Maka awan itu disebut dengan muksir di sini, muksirat. Karena awan itu kan bahasa Arabnya juga ada apa? Ghamam itu juga awan ya. Atau sahab itu. Itu juga artinya awan. Nah, ini di sini awan itu menggunakan kata muksirat, yaitu tadi mungkin ini ada isyarat ilmiah ya. Isyarat ilmiah terkait dengan proses terjadinya hujan. Ya, itu dimulai dari kumpulan uap air lautan gitu atau samudra yang membentuk awan. Lalu berubah jadi besar, nah lalu menjadi tetesan air atau salju. Nah, uap-uap air yang terkumpul tadi itu seperti diperas ya. Lalu tercurah menjadi hujan. Nah, itulah dia disebut dengan al-muksirat. Oke. Bentar, Mbak. Oke. Berikutnya tadi Mbak sampai mana, Mbak? Ke atas lagi? Oke. Nah, sekarang munasabatut tasmiyah. Relevansi penamaan surat ini dinamakan An-Naba wat Tasaul. Dinamakan surat An-Naba atau surat At-Tasaul itu karena kasrotu niqashil musyrikina ma'a ba'dihim al-ba'di. Wa kathrati syukukihim haula qadhiyatil ba'fi ba'dal mauti. Nah, niqash itu kan kita sering dengar kata munakosyah itu ya. Nah, TKT pernah munakosyah itu. Nah, itu dari kata nakosyah. Artinya berdiskusi. Kira-kira begitu ya. Atau tanya jawab gitu. Nah, itu karena apa? Kasrotu niqashil musyrikin. Banyaknya perdebatan atau diskusinya orang-orang musyrik. Ma'a ba'dihim al-ba'd. Jadi satu dengan yang lain. Wa kathrati syukukihim. Syukuk itu jamak dari syakun. Artinya ragu. Jadi tingkatan ragu itu ada syak, ada wahm, ada dhon, ada roib, ya. Lalu ada nanti yakin gitu. Jadi untuk menyebut kata ragu dalam bahasa Arab itu ada syak, ada roib, ada wahm, ada dhon gitu. Nah, itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin kalau ragu banget gitu, ada yang ragu lebih kepercaya, ada yang curiga gitu, ada yang galau gitu kan. Nah, ini syukuk itu artinya ragu tuh. Wakat roti syukukihim dan banyaknya keraguan mereka haula qadhiyatil ba'thi tentang perkara kebangkitan ba'dal maut setelah kematian. Maka tadi disebutkan ada yang percaya, golongannya itu ya, ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang menolak. Lalu amma wa amma yatasaalun disebutkan surat amma atau surat amma yatasaalun li'anna Allah Ta'ala iftataha surah biha. Karena Allah membuka surat ini dengan amma itu tadi. Dengan amma atau dengan amma yatasaalun. Nah, kemudian Al-Mu'sirat, nah disebut juga dengan surat Al-Mu'sirat itu tadi karena salah satu dari ayatnya berbunyi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah, berikutnya Al-Muhawwirur Ra'isi surah. Tema pokok dari surat ini adalah isbatu aqidatil ba'fi. Peneguhan
akidah atau keyakinan tentang datangnya hari kebangkitan. Lalu tema-temanya, mawadhi'us surah al-mubarakah. Yang pertama, tasa'ulun wa ikhtilaful musyrikina haulal ba'thi. Nah, itu tadi, Mbak. Jadi apa namanya? Pertanyaan ya. Wakhtilaf dan ikhtilaf al-musyrikin, orang-orang musyrik haulal ba'thi, sekitar hari kebangkitan. Jadi kalau kita baca dari ameta sa'lun anin nabail azim aladhim fi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Mungkin dari ayat 1 sampai 5 lah ya mestinya itu yang tentang perdebatan itu. Nah, baru kemudian dijawab di ayat 6-nya itu alam naj'alil arda mihada. Itu seakan apa ya, menunjukkan bukti gitu. Alam naj'alil arda mihada. Maka kan di situ disebutkan laftu nazaril musyrikina wal musyakkikina ilal ayatil kauniyah. Laftun itu kan lafata itu menengok ya. Menengok atau mengarahkan gitu ya. Pandangan orang-orang musyrik dan orang-orang yang ragu ilal ayatil kauniyah, pada ayat-ayat kauniyah. Maka di situ kan kayak di ketika bertanya itu, orang-orang musyrik bertanya itu, lalu ayat 6 sampai ayat 16 gitu ya. Itu memberi peneguhan gitu. Coba dia perhatikan gitu. Bukankah Allah itu sudah menjadikan bumi sebagai hamparan gitu kan? Kemudian gunung sebagai pasak. Nah, jadi ini kalau mengutip di bukunya Pak Quraish Shihab ya. Jadi Allah menunjukkan 9 tanda-tanda dengan apa alam gitu. Jadi 9 ciptaan Allah yang terhampar di bumi, di langit, dan apa yang terdapat pada diri manusia. Maksudnya coba dia perhatikan 9 hal ini, apakah masih meragukan kalian tentang adanya hari kiamat? Kira-kira begitu. Nah, ini bisa kita baca ya dari apa itu yang pertama, bumi, ya kan? Bumi diciptakan mihadan. Mihadan itu kalau kita baca terjemah sih artinya hamparan ya. Tapi ini juga sudah sering saya sampaikan bahwa kata mihadan itu terambil dari kata mahdun. Mahdun itu artinya ayunan. Maka ada pepatah Arab itu ya, utlubil ilma atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, kenapa bumi itu diibaratkan seperti ayunan? Karena bumi ini menjadi planet yang representatif Allah pilih untuk kehidupan manusia yang ideal. Coba kalau kita perhatikan di planet-planet yang lain. Nggak layak untuk dihuni manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Tapi bumi ini Allah tetapkan untuk dihuni manusia dengan segala fasilitas yang ada yang bisa melenakan manusia. Ibarat seperti anak yang ada di buayan. Maka itulah dikatakan alam naj'alil arda mihada.
tidakkah kami menjadikan bumi itu seperti ayunan? Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wal jibala autada. Gunung itu jadi pasak biar nggak oleng. Ya kan? Dijadikan pasak biar nggak oleng. Kemudian wa khalaqnakum azwaja. Manusia itu dibuat berpasang-pasangan. Agar apa? Ya karena Allah berikan ada naluri cinta kasih pada makhluknya. Ya baik itu binatang maupun manusia ya. Nah, maka diciptakannya berpasang-pasangan itu agar potensi cinta yang ada dalam diri makhluk Allah itu tersalurkan dan lalu ada keberlanjutan generasi. Nah, kemudian apa setelah itu? Waja'alna naumakum subata. Kita bisa bayangin kalau nggak dikasih tidur gitu, kita melek terus gitu kan, betapa tersiksanya kita. Nah, jadi tidur itu subata. Subata itu kata sabata itu asli artinya memutus ya. Maksudnya untuk istirahat gitu. Waja'alna laila libasa. Lalu malam gitu ya. Malam itu ibarat pakaian menutup, jadi gelap gitu. Menutupi pandangan supaya bisa beristirahat dan tidur nyenyak itu tadi. Nah, sementara siangnya untuk apa? Waja'alna nahara ma'asya. Siangnya untuk mencari penghidupan, ya, mencari sarana kehidupan. Nah, jadi itu tadi udah berapa? Allah menunjukkan nanti bisa dihitung ya. Jadi itu kalau menurut penjelasan Pak Quraisy ada 9 aneka ciptaan Allah yang terhampar di bumi, di langit, dan apa yang ada pada diri manusia, itu kita diajak untuk merenung. Gitu. Jadi dari ardo mihada, jibala autada, azwaja, naumakum subata, laila libasa, naharo ma'asya, gitu ya. Terus wabanai nafaukokum sabaan shidada. Allah membangun di atas kita ini 7 langit yang sangat kokoh. Nah, itu yang ketujuh ya, ciptaan Allah yang ketujuh. Lalu berikutnya yang kedelapan. Itu tadi. Wa anzalna minal wa banana fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajau wa haja. Jadi langit yang berlapis dan kokoh itu ada matahari yang memancarkan cahaya. Nah, lalu kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jadi dari awan itu kemudian turun apa itu tadi? Air ya yang tercurah. Linukhrija bihabau wa nabata. Untuk apa diturunkan air dari langit? Yaitu untuk tumbuh-tumbuhan ya, habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang rindang. Nah, itu fenomena alam yang Allah ajak kita untuk merenung gitu tentang hari kebangkitan. Lalu kemudian, nah ini tadi kabarohin wa adillah alal ba'fi ba'dal maut. Barohin itu artinya ya bukti. Ya, adillah itu juga dalil atau bukti sama. Nah, kemudian tema yang ketiga, wasfu masyhadin liyaumil qiyamah. Itu ayat 17 sampai 19 ya. Jadi setelah wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajajja linukhrija biha wa nabata wa jannatin alfafa, lalu kita diajak merenung lagi. Inna yaumal fasli kana miqata. Itu bicara tentang hari kiamat. Wasfu masyhadin liyaumil qiyamah. Jadi
penggambaran peristiwa hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Jadi pada hari ketika ditiup sangkakala, lalu kalian datang dengan berbondong-bondong. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba dan seterusnya itu. Suyratil jibalu fakanat saroba. Nah, kemudian bayanu jazail kafirin. Itu ada di ayat 20. Ayat 20 itu gimana bunyinya ayat 20? Bisa kembali Mbak Novi. Ayat 20. Inna jahannama kanat mirsada basiratin wa kasarabat. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, kalau di sini disebutkan tadi ya, balasan bagi orang yang apa tadi Mbak di situ bahasanya Mbak. Kembali ke itu lagi tadi Mbak. Nah, jadi bayanu jazail kafirin ya. Balasan bagi orang kafir. Itu dari ayat 20 sampai 30 itu. 21 lah. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha aqaba. Jadi orang-orang kafir itu apa balasan mereka? Kekal di neraka jahanam, tidak merasakan dingin dan nggak ada minumannya itu apa nanah dan air yang mendidih. Tapi di situ disebutkan Allah di ayat 26 itu jazaan wifaqo. Dapat balasannya seperti itu balasannya setimpal. Nanti bedakan dengan ayat yang berikutnya itu jaza'am mir rabbika ata'an hisaba. Ya coba kita bedakan. Kalau bagi orang kafir ya itu jazaan wifaqo. Apa namanya? Balasannya itu sepadan. Tapi bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, itu di situ disebutkan jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Balasan dari Tuhanmu, pemberian yang tak terukur gitu. Maknanya adalah sifat Rahman Rahimnya Allah itu, kalau kita ini berbuat dosa, itu imbalannya sepadan dengan yang kita lakukan gitu. Tapi kalau kita ini menjalankan perintah Allah, taat pada Allah, menjadi orang yang bertakwa, itu balasannya lebih dari apa yang kita lakukan. Gitu. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan tadi ya, jazaan wifaqo sama jazaan mirrobika atau anhisaba. Mungkin bisa kita katakan tuh kalau kita berbuat baik, taat pada Allah ya, menjalankan perintahnya, itu banyak bonusnya gitu. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran, ya balasannya itu sepadan dengan apa yang kita lakukan. Itu menunjukkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Maha pengasih penyayangnya Allah. Lalu yang kelima, bayanu jazail muttaqin. Menjelaskan tentang balasan bagi orang yang bertakwa. Ya dari itu innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, tempat keberuntungan. Ya faza ya fuzu itu artinya beruntung atau menang. Maka kalau Ramadan kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya faiz itu isim fa'il. Mafaza itu bisa masdar atau isim makan atau isim zaman. Ya. Oke. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Apa aja mafazanya? Hadaiqa wa a'naba. Jadi ada kebun-kebun dan anggur wa kawa'iba atroba. Karena nanti ada pasangan atau bidadari-bidadara gitu yang sepadan. Makanya tuh Rasulullah pernah guyon ya, pernah bercanda tuh sama sahabat-sahabat Nabi itu. Nanti di akhirat itu nggak ada nenek-nenek loh gitu.
Nah, jadi nenek-nenek kan nangis ya, nggak ada orang tua di surga gitu. Jadi neneknya menangis, itu gimana dong nggak ada nenek? Ya karena nanti semua menjadi muda itu, wakawaiba atroba, wakak sandihako, ada gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Layas nauna fiha lagwa, nggak ada ngibul-ngibul, nggak ada bohong-bohongan gitu di situ, ya di surga itu layas nauna fiha lagwan wala kidzabah, ya. Lalu jazaan mirabika ataan hisaban itu tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke fawaid walataif haulas surah. Jadi faidah dan apa namanya rahasia ya sekitar surat yang diberkahi ini. Yang pertama, ishtamalat as-surah ala asyaddi wa'idin fil Qur'an. Coba kalau kita itu perhatikan makna dari ayat ini ya. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ini kejem banget sebetulnya ya. Rasakan, maka rasakanlah. Kami tidak menambahkan untuk kalian kecuali azab. Ya, ini bagi yang inna jahannama karat mirsada litaghi nama abad tadi. Jadi maka rasakan kami tidak memberikan tambahan kecuali azab. Nah, jadi surat ini mencakup tentang apa? Asyaddi wa'idin fil Quran. Jadi ancaman yang sangat keras itu yang Allah sampaikan. Kemudian yang kedua, latu adunnal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyatil julahai minasyatil qurana. Wa qala Abu Hurairah, idza faraghallahu ta'ala minal hikami bainahuma asyatul qurana wasyatul julahau qala laha kuni turaban hinaha yaqulul kafir ya laitani kuntu turaban. Jadi ini ada satu riwayat ya. Nabi itu pernah bersabda gini, latu adunal huquq ila ahliha. Jadi setiap hak itu akan ditunaikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ya. Hatta yuqadu lisyatil julaha. Sehingga untuk kambing ya, kambing yang ditanduk gitu. Jadi julaha itu yang ditanduk, kurona itu yang menanduk ya. Jadi untuk kambing yang ditanduk dan yang menanduk gitu, itu nanti siapa pemiliknya itu harus bertanggung jawab, kira-kira begitu. Ada balasannya ya. Nah, lalu Abu Hurairah itu sahabat Nabi berkata, "Idza faraghallahu ta'ala minal hikami bainahuma asyatul qurana wasyatul julaha qala laha kuni turaba." Nah, jadi kan ada sengketa tuh misalnya apa namanya? Kambing yang menanduk dan yang ditanduk. Nah, pemiliknya ini kan nanti akan ada penghakiman gitu. Nah, terus kata Abu Hurairah, jadi kalau sudah ditegakkan keduanya, kambing yang ditanduk dan yang menanduk ini terus nanti gimana? Nah, kalau kambingnya jadi debu, maksudnya kan itu yang dipertanggungjawabkan kan orangnya gitu ya. Tapi kalau kambingnya ya dia akan menjadi debu. Nah, dari situlah kemudian orang-orang kafir itu mengandaikan gitu. Oh, andaikan kami jadi debu aja gitu. Biar nanti di akhirat nggak ada penghakiman. Tidak ada apa namanya? Tidak ada pahala dan dosa gitu. Jadi ayat ini mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ini orang kafir tuh kayak berangan-angan. Enggak dulu ya. Wa kulla syai'in. Nah, kemudian ayat berikutnya qala ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
segala sesuatu itu akan kami catat dalam sebuah kitab. Nah, ini maknanya apa? Maknanya kulla syai'in qalilun au katsirun ahsainahu kitaba. Segala sesuatu itu sedikit atau banyak pasti akan ada catatannya dalam satu kitab. Ai katabnahu fil lauhil mahfuz. Maknanya kami akan mencatatnya di lauhil mahfuz. Fala yakhshal mujrimuna anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha. Nah, maka orang-orang yang berbuat dosa, mujrimun itu orang yang berbuat dosa. Anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha. Maksudnya ini karena keadilan Allah ya dan kasih sayangnya Allah itu tadi. Maka orang-orang yang orang-orang yang berbuat dosa yang nggak usah apa namanya? Kalau memang tidak pernah melakukan apa melakukan dosa yang tidak dilakukan ya tidak akan diazab gitu. Mananya begitu. Fala yasal mujrimuna anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha. Kami tidak akan mengazab atas dosa yang tidak dilakukan gitu. Tapi itu tadi sepadan tadi jazaan wifaqo itu. Ya apa yang dilakukan yaitu balasannya gitu. Tapi kalau berbuat apa sesuatu yang baik yang dalam rangka mentaati perintah Allah, menjalankan perintahnya, maka Allah akan memberi yang lebih gitu. Wala yahsabu annahu yudhi'u min a'malihim syai'. Nah, namun jangan juga mengira bahwa Allah itu akan menyia-nyiakan segala amal. Jadi keadilan Allah, orang yang berbuat dosa nggak usah di sini ini kayak nyindir gitu mungkin ya, kayak sindiran gitu. Jadi kalau memang nggak berbuat dosa Allah nggak akan hukum gitu. Tapi yakin bahwa Allah juga tidak akan menyia-nyiakan amalan sedikit pun. Maka di situ disebutkan qalilun au katsirun, sedikit maupun banyak. Au yunsa minha mithqala dzarrah. Atau amalan itu akan terlupakan walau seberat biji sawi, tidak akan. Karena Allah Maha jeli. Ya, Allah Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya pas 9:30 Mbak, tinggal 1 menit. Mungkin apa ada yang perlu didiskusikan? Kalau pekan lalu kan kita bahas ini, bahas itu gitu. Kalau dirasa cukup, nggak ada yang perlu didiskusikan. Mari kita akhiri dengan membaca Al-Asr dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat. Mohon maaf atas kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, Oma. Teacher. Terima kasih, Mbak Novi, Mbak Rina, Mbak Nono. Terima kasih, teacher. Assalamualaikum. Assalamualaikum.